Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Pertanyaannya, apakah Dr. Ali Mokhtar Ngabalin akan jadi anggota DPR pusat lagi tahun 2024? Dan dia sekarang kan sedang ini nempelin spanduk, bukan spanduk, poster Dr. Ali Mokhtar Ngabalin, Partai Golkar nomor 4. Terus sebelah kanan ada tulisannya vokalis rakyat Sultra di Senayan. Nah, itulah keyakinan dari Ngabalin ya. Dia adalah seorang vokalis, orang yang vokal, yang kuat menyuarakan kepentingan rakyat Sulawesi Tenggara yang dia wakilinya. Di mana dia ngomong dengan vokal itu nanti? Di Senayan. Jadi dia sasaran itu jelas ya. Menjadi anggota DPR pusat yang di Senayan. Dia nggak mau mencalonkan jadi anggota DPRD Sultra gitu, nggak mau. Terlalu kecil dia. Kalau kembali ke kabupaten, ya kan, ke kabupaten ya, atau ke provinsi gitu maksudnya. Dia apalagi sudah masuk tenaga ahli utama kan, 2 periode di kantor sekretariat presiden, anak buahnya Muldoko. Sudah di istana, nggak mungkin dia kembali ke desa dalam pengertian menjadi anggota DPRD. Dia ingin terus berkumpul dengan kawan-kawan perjuangannya yang dulu sudah berjuang ya melalui istana dengan cara dan gayanya, dan menerima ya, serangan-serangan kritik, gempuran kritik dari para civil society, dan dia hadapi kritik-kritik itu dengan caranya. Itulah Ali Mokhtar Ngabalin. Pertanyaannya kembali, mungkinkah dia terpilih menjadi anggota DPR pusat? Menurut saya dia akan terpilih karena rakyat di desanya di Sulawesi Tenggara itu tentu nggak punya tokoh nasional kan, kecuali Ali Mokhtar Ngabalin yang gampang dikenali dengan surban putihnya yang bundar itu. Dan rakyat desa akan mungkin juga nggak setuju dari konten isi dari ucapannya, atau juga nggak peduli dengan soal kebenaran yang diusung, apakah benar atau tidak. Tapi yang penting dia taunya, saya sekarang punya tokoh ya, yang akan memperjuangkan saya di Senayan. Nah, itu ada proud ya, ada kebanggaan sebagai orang yang berada di desa punya tokoh nasional. Nah, itu satu faktor psikologis ya. Udah logika-logika yang rasional itu sudah nggak perlu dipertimbangkan ya kan, atau nggak jadi ukuran utama bagi orang desa. Yang penting hati yang bicara, emosi yang bicara, bahwa saya punya tokoh yang namanya orang hebat, orang Jakarta, orang DPR, dan sering kita lihat bersama Presiden Jokowi di istana. Nah, itu akan menjadi daya tarik yang akan mengalahkan lawan-lawan politik dari Ali Ngabalin yang diusung berbagai partai selain Partai Golkar untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara. Kecuali memang ada tokoh yang namanya sebesar Ali Mokhtar Ngabalin lebih kontroversial dari Ngabalin di Sulawesi Tenggara. Nah, itu baru mungkin Ali Mokhtar Ngabalin itu bisa dikalahkan, atau Ngabalin itu bisa dikalahkan di dapil daerah pemilihannya di Sultra, Sulawesi Tenggara. Tapi kalau nggak ada tokoh yang setenar Ali Ngabalin,
untuk daerah pemilihan Sultra, tentu masyarakat akan mencoblos orang yang dia kenalnya, yang dia lihat di TV dan sangat vokal dalam diskusi dan masyarakat bisa mengaksesnya di YouTube kan, dan mudah dikenali meskipun orang dia nggak setuju tapi dia senang ya. Dia senang. Itulah masyarakat kita ya, mudah dikenali, terus dia senang dengan gayanya ketika dia berantem dengan lawan-lawan diskusinya. Ngabalin itu masyarakat terhibur ya dengan kesusahan hidupnya di era sekarang. Dia nggak peduli, pokoknya saya senang punya tokoh yang nasional namanya Ngabalin, makanya dicoblos itu nilai apa gambar Ngabalin yang didukung Partai Golkar ya. Jadi tampaknya mudah diprediksi ya, mudah diramalkan Ali Muchtar Ngabalin itu akan jadi atau masuk lagi kembali ke Senayan menjadi anggota DPR pusat ya. Dan kelihatannya itu setuju hati kecil Muchtar Ngabalin ya. Dengan penilaian saya itu pasti setuju, karena saya juga menilai berdasarkan intuisi ya, nggak pakai logika. Intuisi itu kata Muhammad Iqbal, pemikir pemikir besar ya dunia Islam. Muhammad Iqbal salah satu penggagas negeri Pakistan itu adalah Muhammad Iqbal. Gagasan-gagasannya kemudian diterjemahkan oleh sahabatnya Muhammad Ali Jinnah sehingga tahun 48 negara Pakistan itu memproklamasikan diri sebagai negara Islam. Padahal sahabatnya, sang penggagasnya sudah meninggal 9 tahun kemudian, tahun 1939, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu mengatakan ya, intuisi itu lebih tinggi daripada kecerdasan. Intuisi. Apa dia bilang? Intuisi itu higher, lebih tinggi dan daripada kecerdasan itu apa? Higher intellectual. Apa sih bahasa Inggrisnya itu? Pokoknya bukan institusi ya, intuisi itu apa sih ya, nanti kita cari dulu di web kamus Webster ya. Tapi pokoknya dia bilang higher, lebih tinggi ya, dan lebih tinggi daripada kecerdasan, daripada intelektualisme, dari intelektualitas itu loh, lebih tinggi. Dalam menangkap pijar-pijar kebenaran itu orang nggak selalu harus pakai logika yang rasional, tapi dengan intuisi dia bisa tahu ini pasti begini, ini pasti begini. Bukan daya ramal tapi intuisi ya. Dia sudah terlatih ya dalam kehidupannya, dalam pengalaman hidupnya, dan dia sudah terbiasa untuk memperbaiki dirinya sehingga dia diberikan satu semacam anugerah ya oleh Allah, itu kecerdasan yang lebih tinggi daripada sekedar kecerdasan manusia awam manusia biasa. Tampaknya secara intuitif ya, saya bisa menyimpulkan Ali Muchtar Ngabalin itu insya Allah jadi anggota DPR dari Dapil ya, daerah pemilihan Sultra, Sulawesi Tenggara. Itu menurut intuisi ya. Soal nanti benar atau enggak itu soal nanti, ini kan soal penilaian sekarang ya. Jadi kita amati terus ya, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelebihannya, dia mencoba membuka jalan-jalan baru bagi pengembangan karir intelektualnya, dan dia akan menumbuhkan ya gelombang musuh-musuh yang baru nanti sebagai anggota DPR pusat, mewakili Partai Golkar dan mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tenggara. Itulah Ngabalin yang posternya nyangkut di pohon. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten opo? Konten gak jelas. Yang penting saya mau bikin konten tentang Ngabalin nyangkut di pohon sampai beberapa seri. Tapi diam-diam aja ya. Oh iya, jangan lupa di like terus di subscribe, terus bikin komen ya, komen. Cuk lali nek nggak nulis komen sing ya terserah. Api ya terserah. Api positif ya boleh, negatif ya boleh, ya kan, zaman bebas saiki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.